فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Menjawab secara ilmiah. Baik, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita akan mencoba untuk menjawab dengan sesuatu yang tentunya lebih jauh dari pertanyaan. Dan ini bagus ya, pertanyaan seperti ini. Tatkala kita berbicara tentang takdir, ketentuan Allah, ada yang diberikan sesuatu, ada yang tidak, ada yang diuji, ada yang tidak. Tatkala kita berbicara tentang masalah penglihatan, ada yang Allah SWT anugerahkan penglihatan yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Ada bahkan yang tidak diberikan oleh Allah SWT penglihatan, artinya buta. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lisan dan dua buah bibir yang bisa ia gunakan untuk berbicara secara baik, sempurna. Tidak ada kekurangan sama sekali. Ya. Lancar dalam berbicara, mudah dipahami pembicaraannya, tapi ada yang Allah kurangi. Sehingga tatkala ia berbicara mungkin tidak jelas, gagap misalnya. Bahkan ada yang Allah takdirkan bisu, tidak mampu berbicara. Tatkala kita berbicara tentang hal yang seperti ini, mungkin semua kita ingin yang sempurna itu diberikan oleh Allah SWT. Kita ingin nikmat dunia sempurna, nikmat agama sempurna, bahagia hidup di saat kecil, sukses setelah besar, meninggal masuk ke dalam surga. Itu kan keinginan kita sebagai seorang hamba. Tapi dalam takdir, kadangkala Allah Subhanahu wa taala, kadangkala Allah Subhanahu wa taala tentukan pada seorang hamba sesuatu yang tidak dia inginkan. Bahkan kadangkala ia menerima takdir tersebut dengan tetesan air mata. Ia melalui takdir tersebut dengan jeritan hatinya. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang baik yang Allah ingin berikan kepadanya. Yang mungkin jika seandainya sesuatu itu Allah berikan kepadanya, menjadikan dia jauh dari jalan Allah. Maka dengan kasih sayang Allah, dengan kelemah lembutan Allah SWT, sesuatu yang dia harapkan itu Allah tidak berikan kepadanya. Agar ia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dan lebih besar untuknya. Disinilah perlunya seorang itu selalu berpikir, walaupun ini teori para akhwat. Kadangkala di saat Allah SWT uji kita dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, mungkin kita saat ini tatkala kita tidak diuji, mungkin kita bisa menyampaikan teori ini dengan lancar, dengan baik. Tapi berbeda tatkala yang diuji itu kita. Ya. Nasallallahu salam wal afiyah. Sehingga kadangkala Allah Subhanahu wa taala palingkan darinya kebaikan-kebaikan yang menurutnya baik itu. Menurutnya itulah yang terbaik bagi dirinya. Allah palingkan darinya karena Allah hakikatnya sayang. Dengan kasih sayangnya, dengan kelemah lembutannya, sesuatu yang dia inginkan ini Allah palingkan darinya supaya ia mendapatkan kebaikan yang lebih besar dari itu. Maka ini diharuskan bagi seorang untuk selalu berprasangka baik kepada ketentuan Allah. Mungkin Allah takdirkan seorang tidak bisa melihat. Dan Allah tidak mau dosanya banyak dengan penglihatan. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepadanya nikmat berbicara. Karena Allah sebenarnya sayang. Dan dengan kelemah lembutannya Allah takdirkan ia tidak bisa berbicara. Supaya lisannya ini tidak dikotori dengan ucapan-ucapan yang bisa memendamkan dia dalam api neraka. Ini harus difikirkan. Ini yang mungkin pembahasan jauh terkait dengan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita kaitkan dengan pembahasan yang tadi sempat kita bahas ya, tatkala kita membahas laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Di antaranya kesulitan dunia. Kemudian kita sebutkan
perkataan ulama Abdul Baqa Salih bin Yazid Ar-Rundi rahimahullah tatkala menceritakan tentang kesedihan dialami oleh kaum muslimin di saat Andalusia jatuh ke tangan orang-orang kafir. Likulli syai'in idza mattama nuqsanu fala yugharru bitibil 'aishi insanu yal umuru kama syahadtaha duwalun man sarrahu yaumun sa'at wa azmanu. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa orang-orang yang beriman itu pada satu waktu Allah kalahkan? Allah jadikan orang kafir itu menindas mereka, membunuh mereka, menyiksa mereka. Sama seperti tatkala kita berbicara tentang kehidupan Nabi SAW. Kenapa Nabi SAW di kota Mekah ditindas? Nabi SAW di Taif diusir, dilempari batu, sampai terluka kakinya. Kenapa Nabi SAW sampai terluka di perang Uhud? Kenapa para sahabat? Bukankah mereka wali-wali Allah? Bukankah mereka hamba-hamba Allah? Tapi kenapa Allah takdirkan mereka dengan sesuatu yang berat? Maka di sana ada hikmah di balik itu. Kalau kita berbicara takdir, karena kadang-kala Allah ingin sampaikan kepada kita sebuah kebaikan yang kita tidak sangka. Karena Allah Maha Latif, Allah Maha Lembut. Para ulama mengatakan apa makna latif? Maha lembut itu, yakni tatkala Allah menyampaikan sebuah kebaikan kepada seorang hamba dari jalan yang tidak dia sadari. Hamba tadi menyangka ini adalah keburukan, tapi itu hakikatnya kebaikan. Ia tidak sadar, karena Allah Maha Lembut dalam takdirnya. Maka kenapa para sahabat dikalahkan? Nabi sampai terluka. Karena sebenarnya Allah SWT ingin memberikan kepada mereka sesuatu yang jauh lebih utama. Sesuatu yang jauh lebih mulia daripada tatkala mereka menang. Maka Allah berikan kesulitan pada mereka. Maka ini harus dipahami oleh sebahagian kita tatkala Allah cabut dari kita sebuah nikmat. Kenapa Allah tidak berikan kepadanya penglihatan? Karena Allah ingin kurangi dosanya. Ini tidak disadari oleh kita yang bisa memandang dan bisa melihat. Kita lepaskan pandangan kita setiap hari kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bukankah dengan itu kita menambah dosa setiap hari, setiap saat? Yang ini tidak didapat oleh orang yang Allah uji kebutaan pada diri. Kita tidak menyadari dengan lisan dan dua buah bibir yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa berbicara. Sehingga hari-hari kita ghibah, hari-hari namimah, hari-hari mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah SWT. Sedangkan orang yang bisu, Allah palingkan darinya semua keburukan ini. Hingga ia tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa yang mungkin bisa menenggelamkan dia ke dalam api neraka. Makanya benar yang dikatakan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh sangat menakjubkan urusan hidup seorang yang beriman itu. Karena semua perkara yang ia lalui dalam kehidupan ini itu semuanya baik, mendatangkan kebaikan baginya. Apabila Allah uji dia dengan sebuah keburukan, sesuatu yang tidak dia inginkan, Allah uji dia dengan itu. Sabar. Dia bersabar. Inilah ujian Allah. Ia berpikir inilah ketentuan yang Allah tentukan untukku, yang hakikatnya Allah ingin berikan kebaikan untukku. Maka itu baik baginya. Sehingga dengan kesabaran itu, ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Sebaliknya, tatkala Allah berikan kepadanya kesenangan, takdir yang sesuai dengan keinginan jiwanya, maka ia bersyukur. Ia tunaikan hak Allah, ia tidak lupa dengan Allah, ia gunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah, maka ini baik bagi. Dan engkau, kata Rasulullah, tidak akan dapatkan yang seperti ini kecuali pada kehidupan seorang yang beriman. Maka renungkan ini. Tatkala Allah cabut dari kita atau Allah kurangi dari kita sebuah nikmat, hakikatnya Allah sayang kepada kita. Allah ingin memberikan sebuah kebaikan kepada kita dari arah yang kita tidak menyadari. Mungkin kita tidak bisa masuk ke dalam surga Firdaus kecuali dengan ujian itu. Karena sayangnya Allah uji kita supaya Anda nanti masuk surga di surga Firdaus. Amal kita mungkin tidak banyak. Maksiat banyak kita lakukan. Allah ingin kita mendapatkan kebaikan. Bagaimana caranya? Dengan kelemah lembutan, dengan kasih sayang Allah,
Allah uji dia dengan sebuah ujian. Terakhir, kadangkala seseorang mengadu ke kita tentang sebuah barang yang hilang, dicuri orang darinya. Berat sekali. Sedih sekali. Dizalimi. Harta diambil. Padahal itu harta yang paling istimewa. Maka kita hanya bisa menghiburnya dengan mengatakan, mungkin karena kelemah lembutan Allah, mungkin karena kasih sayang Allah, karena amal kita tidak banyak. Salat kita tidak sehusyuk para sahabat. Sedekah kita tidak sehebat mereka. Mungkin Allah tahu dosa kita banyak. Maka akhirnya Allah ingin sampaikan kita kepada sebuah kedudukan yang mulia dengan cara apa? Dengan cara takdir-takdir yang berat seperti ini. Maka tidak ada pilihan kecuali apa? Bersabar. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan itu semua kepada Allah. Pasrah. Serahkan kepada Allah. Dan minta keselamatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Nah.